oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, yata'ahad diartikan dua hal, memakmurkannya dan berkhidmah di dalamnya. Nih kalau nggak bisa khidmah besar, ada sampah ambil, masukin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Salafus Saleh, pengarang Sahih Bukhari, itu imam hebat. Dia kalau jalan, tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Gimana? Tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Itu imam ahli hadis. Di Indonesia orang cuma sungkem doang sama bapak ibunya disebut syirik. Canggih orang Indonesia ya. Katanya si ustadz ini ikut sunnah. Kita tanya sunnah siapa? Sunnah Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari membolehkan cium tangan dan kaki dalam tradisi orang-orang Bukhara dan Persia. Bahkan tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan siapa yang khidmah ke masjid, itu maknanya fashhad lahu bil iman, saksikan bahwa dia beriman. Makna kedua, siapa yang engkau saksikan, engkau lihat bahwa dia ini terpikat hatinya di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah engkau saksi bahwa dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, tidak bertemu Nabi Muhammad tapi percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, percaya kepada Allah tanpa perlu mengatakan belahlah bulan, tanpa perlu mengatakan panggil tuh pohon bawa ke sini. Enggak perlu. Itu cukup di zaman beliau orang-orang Badui, ya. Kita enggak perlu begitu. Kita percaya kepada Allah tanpa syarat, karena Allah sudah cukup sebagai syarat dan rukun percaya. Maka apabila kita sudah menyaksikan ada orang khidmah, ada orang terpikat di masjid, kita pun akan mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bacakan ayat ini, surat At-Taubah ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bangun masjid bukan karena ingin saingan. Nabi pun bangun masjid karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau masuk ke Madinah, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, beliau berjalan bersama sepupu-sepupunya dari kalangan orang-orang Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Disambut oleh orang-orang Madinah. Itulah kalimatnya, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Itu kalamnya. Jadi yang kita baca itu bukan kalam dibuat-buat. Itu seakan-akan kita menghadirkan kembali kisah Rasulullah masuk ke Madinah. Itu maksud beliau. Itu maksud para masyayikh kita. Dan saya sudah sering cerita, ya mungkin teman-teman, sahabat-sahabat sudah sering dengar lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Ini pengikut Al-Yutubiyah ya. Mursyidnya banyak di situ. Mulai dari yang bersanad sampai tidak bersanad. Nabi SAW ma marra bihajarin wala syajarin, tidaklah melewati satu batu ataupun gunung illa kecuali sallama alaih. Itu batu yang keras, itu pohon yang tidak punya akal, yusallim alaih, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita malu kepada Rasulullah. Itu pohon nggak punya akal, batu nggak punya fisik seperti kita, masih mau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati ini, betapa bodohnya kita, betapa lalainya kita. Punya akal, punya gelar, punya ilmu, punya pekerjaan, punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mempertanyakan khurafat tuh yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah, bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan.
Yang mengatakan hadir menjawab saat seorang bersolawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seorang kamu yusallim alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Bahasa kitanya Allah hadirkan rohku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam-salamnya.